wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu karakteristik budaya perempuan di dunia dan di Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lydia Mulira sebagai dosen pengampu mata kuliah sejarah perempuan yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Perempuan seringkali diibaratkan sebagai sosok yang lemah, tidak sama dengan laki-laki yang dianggap sebagai sosok yang sangat kuat untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan atau kekuatan fisik. Hal ini dipengaruhi oleh sistem budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menggunakan kebiasaan ketimuran sangat membatasi perempuan untuk berkarya dan meningkatkan derajatnya. Seorang perempuan di sini sering mendapatkan simbol sebagai sosok yang memiliki ciri sebagai orang yang memiliki sifat kehalusan. Selain kehalusan, perempuan tadi juga sangat identik dengan keterpurukan dan penindasan. Sebagai contoh kecil bahwa perempuan merupakan perempuan yang sangat sering ditindas, yaitu tentang perjuangan pahlawan wanita yang sering disebut oleh kaum perempuan, yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan sosok perempuan yang memiliki jiwa untuk meningkatkan derajat kaum perempuan. Budaya Indonesia merupakan budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Hal ini didukung dengan keanekaragaman budaya yang memiliki. Indonesia merupakan negara yang sangat banyak makmur akan sebuah budaya yang dimiliki. Indonesia merupakan negara yang sangat banyak makmur. Budaya dimiliki Indonesia sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dari suku-suku yang terdapat di Indonesia. Karakteristik budaya perempuan di Indonesia. Budaya perempuan di Indonesia sangatlah kaya dan beragam dengan variasi yang signifikan di berbagai daerah dan suku bangsa. Namun secara umum terdapat beberapa karakteristik yang menonjol. Tentu ramah dan sopan. Perempuan Indonesia dikenal dengan keramahan dan kesopanan. Hal ini terlihat dari kebiasaan menyapa dan tersenyum kepada orang lain serta berbicara dengan santun dan hormat. 2. Rajin dan tekun. Perempuan Indonesia umumnya rajin dan tekun dalam bekerja. Mereka memiliki peran penting dalam mengurus rumah tangga, membantu suami mencari nafkah dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga. 3. Kreatif dan inovatif. Perempuan Indonesia memiliki jiwa kreatif dan inovatif yang tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai keterampilan seni dan kerajinan yang mereka kuasai serta kemampuan mereka yang berwirausaha. 4. Tangguh dan ulet. Perempuan Indonesia dikenal sebagai tangguh dan ulet. Mereka mampu menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan dalam hidup dengan penuh semangat dan kegigihan. 5. Religius. Mayoritas perempuan Indonesia beragama dan taat beribadah. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan nilai-nilai agama. 6. Pengasih dan penyayang. Perempuan Indonesia memiliki sifat pengasih dan penyayang, terutama terhadap anak-anak dan keluarga. Hal ini terlihat dari ketelatenan mereka dalam mengasuh dan merawat orang-orang terkasih. 7. Berjiwa keibuan. Perempuan Indonesia memiliki jiwa keibuan yang kuat. Hal ini terlihat dari naluri alami mereka untuk mengasuh dan melindungi anak-anak. 8. Berperan ganda. Perempuan Indonesia umumnya memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja. Hal ini membutuhkan keuletan dan kemampuan multitasking yang tinggi. 9. Menjaga tradisi dan budaya. Perempuan Indonesia berperan penting dalam
tradisi dan budaya leluhur. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, seperti menari, menyanyi, dan memasak makanan tradisional. Tantangan budaya perempuan Indonesia. Meskipun memiliki berbagai karakteristik positif, perempuan Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi gender. Perempuan di beberapa daerah masih mengalami diskriminasi gender seperti dalam hal akses pendidikan, pekerjaan, dan politik. 2. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. 3. Peran ganda. Peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja dapat menimbulkan stres dan keresahan bagi perempuan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah karakteristik budaya perempuan di dunia. Budaya perempuan di dunia sangatlah beragam dan kompleks, tergantung pada berbagai faktor seperti lokasi. Budaya perempuan di satu negara atau wilayah bisa sangat berbeda dengan budaya perempuan di negara atau wilayah lain. Contohnya di negara-negara barat, perempuan umumnya memiliki lebih banyak kebebasan dan kesempatan dibandingkan perempuan di negara-negara ini. Agama juga dapat memainkan peran penting dalam budaya perempuan. Contohnya, di beberapa agama, perempuan diharapkan untuk menutupi rambut dan tubuh mereka. Sedangkan di agama lain, perempuan memiliki lebih banyak kebebasan dalam hal berpakaian. Kelas sosial. Budaya perempuan juga dapat berbeda-beda tergantung pada kelas sosial. Contohnya, perempuan dari kelas atau mungkin memiliki lebih banyak akses ke pendidikan dan sumber daya dibandingkan perempuan dari kelas bawah. Sejarah suatu negara atau wilayah juga dapat mempengaruhi budaya perempuannya. Contohnya, di negara-negara yang dapat mengalami kolonialisme, perempuan mungkin masih merasakan dampak dari sistem patriarki yang dibawa oleh penjajah. Meskipun terdapat banyak perbedaan, ada beberapa karakteristik umum yang dapat ditemukan dalam budaya perempuan di seluruh dunia. Ada peran gender. Di banyak budaya, perempuan masih diharapkan untuk mengambil peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini dapat membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah global yang serius. Perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional dari pasangan, anggota keluarga, dan orang asing. Keseksualan. Budaya perempuan di berbagai tempat memiliki norma dan ekspektasi yang berbeda tentang seksualitas perempuan. Di beberapa budaya, perempuan mungkin diharapkan untuk tetap perawan sampai menikah. Sementara di budaya lain, mereka mungkin lebih bebas mengekspresikan seksualitas mereka. Pakaian perempuan sering kali digunakan untuk menandakan status sosial, agama, atau etnis mereka. Di beberapa budaya, perempuan mungkin diharapkan untuk menutupi tubuh mereka. Sementara di budaya lain, mereka mungkin lebih bebas berpakaian. Pendidikan. Akses perempuan terhadap pendidikan bervariasi di seluruh dunia. Di beberapa tempat, perempuan mungkin dilarang bersekolah. Sementara di tempat lain, mereka mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk belajar seperti laki-laki. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah generalisasi dan ada banyak pengecualian. Ada banyak perempuan di seluruh dunia yang menentang norma budaya dan mendefinisikan kembali apa artinya menjadi perempuan. Budaya perempuan tidak statis. Budaya perempuan terus berkembang dan berubah seiring waktu, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan di seluruh dunia terus berjuang untuk kesetaraan dan keadilan, dan mereka mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Oke, baik, dari sekian ada pertanyaan? Pak
kemerdekaan. Sebutkan materi perempuan kolonial Dalam memperjuangkan kemerdekaan. Apa saja peran tokoh perempuan dalam pergerakan nasional? Tokoh perempuan dalam pergerakan nasional. Ada lagi? Ya, dua kan? Nala? Ada apa? Kita tiap rel. Saya kuliah. Jawaban dari ya sebutkan sampai situ dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah pendirian organisasi perempuan, pendidikan dan kesadaran, diplomasi dan negosiasi, aksi massa dan demokrasi, seni dan budaya, kegiatan ekonomi dan swadaya. Saya akan menjawab pertanyaan apa saja peran tokoh perempuan dalam gerakan nasional. Melakukan kebangkitan perempuan, aktivis politik, diplomat dan negosiator, penggerak ekonomi dan sosial, seniman dan budayawan. Kesimpulan, memahami karakteristik budaya perempuan di dunia dan di Indonesia sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada karakteristik budaya perempuan, kita dapat mulai mengembangkan strategi untuk menantang norma dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan pemberdayaan perempuan. Budaya perempuan di Indonesia dan di dunia memiliki berbagai karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Meskipun terdapat banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di berbagai bidang kehidupan. Penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Secara umum, perempuan di seluruh dunia menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan. Mereka seringkali memiliki akses yang
yang terbatas pada pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Mereka juga seringkali tunduk pada hukum dan norma sosial yang membatasi kebebasan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengalaman perempuan di seluruh dunia sangat beragam. Ada banyak variasi dalam budaya perempuan. Bahkan di dalam satu negara, pengalaman individu perempuan dapat sangat berbeda tergantung pada ras, etnis, kelas sosial, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Karakteristik budaya perempuan di dunia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, agama, tradisi, norma sosial, struktur sosial, dan kondisi ekonomi. Untuk sarannya yaitu memperkuat peran pendidikan dan kesadaran, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, mendorong pendidikan dan pelatihan bagi laki-laki dengan kesetaraan gender, mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, meningkatkan akses perempuan terhadap peluang ekonomi, menutup kesenjangan gender dalam upah dan kesempatan kerja, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan, mendorong perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi, membangun jaringan dan mentorship bagi perempuan pemimpin, memperkuat peran keluarga dan komunitas, mendorong dialog dan kerjasama antar anggota keluarga, membangun komunitas dan mendukung kesetaraan gender, mendorong tradisi dan nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.